Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, apa kabar? Saya harap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Pada pagi hari ini, kita akan melaksanakan ibadah kita dengan tema Berderaplah Satu. Sebelum kita melaksanakan ibadah kita, mari kita bersaat teduh terlebih dahulu. Amin. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang terkasih, mari kita bersukacita, mari kita memuji Tuhan, sebab kasih-Nya yang agung telah menyertai kita. Kasih-Nya yang ajaib telah memberkati kita. Mari kita satukan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu, Satukanlah Hati Kami. Sebelum kita melaksanakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul untuk melaksanakan ibadah. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, sehingga ibadah yang akan kami laksanakan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan apapun. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu seperti Rusa Rindu Sungaimu. Kiranya lagu ini dapat mengingatkan kita untuk selalu rindu akan firman Tuhan dan tinggal lebih dekat dalam terang kasih-Nya. Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada pagi ini Tuhan kami bersama-sama sebagai umat-Mu datang untuk merenungkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuntun dan sertailah kami ya Allah, sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu kiranya boleh kami terima dalam kehidupan kami dan berbuah dalam perilaku kehidupan dan perkataan kami.
Berkatilah kami ya Allah, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Guru, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini dibacakan dari Roma 12, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah, merenungkannya, dan memeliharanya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Guru, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada suatu hari seorang anak kelas katekisasi bertanya kepada saya, "Kak, kenapa sih Tuhan menciptakan manusia itu dalam bentuk yang berbeda-beda? Kenapa mesti ada orang-orang yang bentuknya seperti saya? Dan kenapa ada orang-orang yang bentuknya seperti kakak? Apakah tidak lebih baik kalau dunia ini diisi dengan orang-orang yang sama? Baik karakternya, perilakunya, sikapnya, semua sama. Sehingga kan gak ada orang-orang yang jahat, gak ada orang-orang yang berbeda dengan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang pertanyaan seperti itu seringkali menjadi pertanyaan banyak orang. Kenapa Tuhan menciptakan kita dalam keragaman? Apa maksud Tuhan dengan hal itu? Jikalau kita memperhatikan bacaan kita hari ini dalam Roma 12 ayat 4-8, betapa kita menyadari bahwa sesungguhnya keragaman itu adalah bagian dari apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita sebagai umat ciptaannya. Dengan sengaja Tuhan memberikan karunia-karunia tertentu. Dengan sengaja Tuhan memberikan perbedaan-perbedaan yang ada pada diri kita dengan orang lain. Maksud Tuhan dengan memberikan itu semua supaya hidup kita satu dengan yang lain itu bisa saling melengkapi, saling menopang dan saling menolong. Coba bayangkan kalau di tengah kehidupan ini semua manusia sama, dengan kemampuan yang sama, dengan cara pikir yang sama, dengan sikap yang sama. Kalau seandainya ada kekurangannya, siapa yang akan melengkapi kekurangan itu? Justru dengan keragaman, Tuhan memberikan kekayaan dalam kehidupan kita. Sebab melalui keragaman itu, apa yang tidak ada pada kita, pada akhirnya bisa dilengkapi oleh orang lain. Apa yang tidak mampu kita lakukan, bisa dilakukan oleh orang lain. Memang persoalannya yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita, keragaman justru tidak dimaknai sebagai sebuah kekayaan, tidak dimaknai sebagai sebuah berkat, melainkan seringkali dimaknai sebagai penghalang untuk kita bisa bersatu, untuk kita bisa melangkah bersama di tengah-tengah kehidupan ini. Tak jarang ada banyak pertikaian, ada banyak pertentangan yang muncul oleh karena perbedaan-perbedaan yang
terjadi di dalam kehidupan kita. Tentu itu bukan maksud Tuhan. Tentu hal yang demikian bukan Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk kita hidup dalam permusuhan. Tuhan menginginkan justru kita memaknai perbedaan itu sebagai sebuah kekayaan, sebagai sebuah hal yang justru layak kita syukuri di dalam kehidupan kita. Karena dengan perbedaan itu, hidup kita semakin berwarna. Yang dibutuhkan adalah kesadaran kita untuk bisa saling menerima, bekerja sama, dan melangkah bersama. Yang dibutuhkan adalah kemauan kita untuk memahami orang lain yang berbeda dengan kita. Dan menyadari juga bahwa kita memiliki keunikan yang berbeda dengan orang lain. Kita nggak bisa paksakan diri kita untuk menjadi orang lain, dan demikian pula orang lain menjadi diri kita. Setiap kita punya keunikan dan hiduplah dalam keunikan itu untuk saling melengkapi. Sebab itulah firman Tuhan dalam bacaan kita mengingatkan, jika karunia untuk melayani, baiklah ia melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah ia mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah ia menasehati. Artinya setiap orang diajak untuk melakukan apa yang bisa ia lakukan menurut dengan karunia yang Tuhan percayakan kepadanya. Setiap orang diajak untuk berperan di dalam kehidupan ini sesuai dengan talentanya. Dan ketika kita bisa melakukan itu bersama-sama, maka yang terjadi betapa indahnya kehidupan kita dengan orang lain. Ketika kita bersama-sama saling melengkapi dengan kekayaan karunia yang kita miliki masing-masing, betapa indah hidup ini. Oleh karena itu tema kita hari ini adalah berderaplah satu. Berbeda adalah kenyataan. Tetapi jangan kemudian perbedaan itu menjadi alasan kita untuk tidak bisa saling melengkapi dan bekerja sama satu dengan yang lain. Melainkan biarlah dengan perbedaan itu kita terbuka untuk dilayani, dilengkapi, dan demikian pula sebaliknya, terbuka untuk melayani dan dilengkapi oleh orang lain. Seperti layaknya dua benda yang ada di tangan saya ini. Saat ini ada gula dan juga ada kopi yang saya pegang. Dua benda ini, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, merupakan dua benda yang memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Gula berbentuk kristal, berwarna putih, berasa manis. Sementara kopi berbentuk biji dan kalau sudah digiling, dia akan menjadi serbuk, rasanya pahit dan warnanya hitam. Namun sekalipun mereka adalah dua benda yang berbeda, ketika mereka menjadi satu dan mereka melangkah bersama dalam sebuah tempat yang sama dengan tujuan yang sama, maka akan tercipta sebuah rasa yang nikmat. Ketika benda ini dicampur menjadi satu dan ditambahkan ke dalamnya air panas, maka kita bisa menikmati sebuah minuman kopi yang nikmat. Demikian pula hidup kita. Jikalau kita menerima keberadaan orang lain sekalipun dia berbeda dengan kita, maka sejatinya itu akan membuat hidup kita jauh lebih baik. Ketika kita dalam satu komunitas, sekalipun ada banyak keragaman yang kita miliki, tapi kita bersama-sama tetap melangkah dalam satu tujuan yang sama. Kita bersama-sama saling menerima, kita bersama-sama saling terbuka untuk dilengkapi dan melengkapi, maka komunitas yang kita hidupi menjadi komunitas yang nikmat.
komunitas yang mencerminkan kehidupan yang damai, komunitas yang dikehendaki Allah. Justru dengan perbedaan, kita bisa hidup berdampingan dan saling memperkaya. Dengan perbedaan yang ada, kita bisa menciptakan kenikmatan-kenikmatan hidup yang terjadi dalam komunitas kita. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan untuk saling menerima satu dengan yang lain. Yang manis menerima yang pahit, yang hitam menerima yang putih, dan masing-masing hidup berdampingan dengan damai. Maka akan tercipta kebersamaan yang indah. Karena itu anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan dan juga Bapak Ibu guru yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah keragaman yang kita miliki, mari sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk membuka diri kita, bergaul dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Mari kita terbuka untuk membangun kerjasama dengan siapapun di dalam kehidupan ini, sekalipun mereka memiliki perbedaan-perbedaan dengan diri kita. Jangan jadikan perbedaan sebagai sebuah hambatan untuk kita hidup bersama. Melainkan maknailah perbedaan yang kita miliki sebagai sebuah kekayaan yang pada akhirnya bisa membuat kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Berderaplah satu, melangkahlah bersama, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kebersamaan yang tercipta dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami bersatu hati berdoa bagi orang tua kami. Kami menyerahkan keberadaan mereka di dalam hidup ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah di masa pandemi ini ya Tuhan, Engkau tetap memberkati orang tua kami dengan kesehatan dan kekuatan. Demikian pula kami berdoa bagi guru-guru kami dan juga seluruh karyawan di sekolah di mana kami berada saat ini. Biarlah oleh pertolongan dan kasih-Mu ya Tuhan, guru-guru dan karyawan boleh tetap mendapatkan anugerah kekuatan untuk mereka dapat melanjutkan pelayanan mereka, menunaikan tugas panggilan mereka di tengah kehidupan ini. Kami juga berdoa pada saat ini untuk diri kami selaku siswa. Biarlah Engkau berkenan untuk memberkati kami di dalam proses belajar kami. Sekalipun saat ini kami belajar di dalam situasi pandemi dan kami harus melalui jaringan untuk boleh menerima pembelajaran saat ini. Engkau berkenan untuk memberkati pembelajaran online ini ya Allah, sehingga melaluinya kami boleh terus bertumbuh, membekali diri kami untuk menghadapi masa depan. Beri semangat pada kami, beri kekuatan pada kami, supaya di tengah proses pembelajaran ini kami tetap bertanggung jawab sebagai murid yang baik, menjalankan tugas kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah Engkau bentuk kami ya Tuhan, untuk menjadi murid-murid yang tetap berprestasi seturut dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami percayakan ke dalam tangan kuasa Tuhan kehidupan bangsa kami. Biarlah oleh karya-Mu ya Tuhan, negeri kami tetap Tuhan berkati untuk menjadi negeri yang tangguh, yang kuat dalam menghadapi masa pandemi ini. Beri kekuatan pada para pemimpin kami, sehingga mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami ya Allah. Kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Yonatan untuk firman-Nya pada pagi hari ini. Kiranya firman baru diberikan bisa menjadi teladan bagi kehidupan kami sehari-hari. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, kita semua memiliki keunikan dan perbedaan masing-masing. Dan semua itu adalah anugerah Allah. Semua saling melengkapi, semua saling memperkaya. Mari kita bertolong-tolongan, mari kita bergerak bersama, sebab kita semua satu di dalam Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu,
Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita melayani. Dalam Yesus kita melayani. Dalam Yesus kita melayani. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita melayani. Bapak, Ibu guru, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.